Bismillahirrahmanirrahim. Para abah dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Wujubut Tauhid. Ya, kewajiban tentang at-tauhid. Kitab ini ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Muhammad As-Suwayyih hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah dikasih muqaddimah oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qanifillah rahimahullah. Ya, memang pelajaran pada kali ini dikhususkan untuk para ummahat, para akhwat. Ya, karena memang terkesan pelajaran atau ta'lim lebih banyak didominasi oleh siapa? Ikhwah atau para abah. Maka pada hakikatnya para wanita, an-nisa, para ummahat, para akhwat pun memiliki kadar kewajiban yang sama di dalam belajar. Karena talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Terlebih lagi yang akan kita pelajari insyaallah taala perkara tauhid, perkara akidah. Yang ini merupakan hikmah seorang diciptakan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah tafsir makna liya'budun ay liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sengaja di sini dikasih kertas supaya kita belajarnya lebih serius. Ya, terkadang juga ibu-ibu di sini pengajian di musola belajar kitab, ya. Walaupun nenek-nenek, ibu-ibu, maka jangan mau kalah. Walaupun semuanya tulisannya bahasa Arab di sini. Ya, walaupun mungkin belum pernah belajar sama sekali belajar bahasa Arab. Tapi pelan-pelan kita baca kata per kata, kalimat per kalimat. Sekali lagi harapannya ta'limnya kita lebih berbobot, lebih berkualitas. Bukan hanya sekedar mendengar kemudian berlalu, tidak. Tapi siapkan bukunya, siapkan penanya, kemudian mari kita baca bersama-sama kata per kata. Ya, terlebih lagi para ummahat, para akhwat biasanya ya ma'rufnya rapi tulisannya, ya rapi catatannya, ya bisa. Soalnya kalau enggak terkadang ya mungkin pegang HP atau dia mojok sendiri, asik dengan dunianya, maka bismillah ya kita ya taklimnya sedikit berbeda, yaitu mencatat, menulis apa yang sudah diberi dari materinya. Begitu juga para akhwat yang secara online, ya alhamdulillah PDF-nya sudah di-share di grup, mungkin bisa dilihat atau di-print. Kemudian mari sama-sama kita belajar, sama-sama kita mencatat pelajaran. Kita langsung baca di sini, qala al-muallifu hafizahullah muqaddimatun. Itu botak semuanya dibaca muqaddimatun. Artinya pendahuluan, artinya pembukaan. Hadhihi risalatun. Hadhihi artinya ini. Risalatun adalah sebuah risalah, yaitu tulisan, surat. Ya, walaupun tebal seperti ini, tapi dia teranggap risalah. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah ketika ditanya oleh anak muda yang sudah galau, sudah kacau hidupnya,
mabuk kepayang, mabuk cinta, tolong diberikan obatnya, diberikan solusinya. Akhirnya buatlah buku Ad-Da'u wad-Dawa. Ya, padahal sakitnya bukan sakit badan, sakitnya sakit apa? Hati. Tapi lihat bagaimana jawaban yang begitu syafi, yang begitu lengkap. Hadihi, ini risalatun, adalah risalah, mukhtasaratun, ya, yang diringkas boleh atau yang ringkas, dibaca mukhtasar atau mukhtasaratun. Biunwani, dengan tema atau dengan judul wujubut tauhidi, kewajiban tentang tauhid atau kewajiban di dalam tauhid. Karena sekali lagi tauhid banyak babnya, banyak materinya, maka yang dibahas adalah perkara-perkara yang inti, perkara yang wajib. Misalkan kata tauhid ini intinya, nanti pembahasannya banyak parsialnya. Ada tauhid dalam uluhiyah, tauhid dalam rububiyah, ada tauhid dalam apa? Al-asma wa sifat. Maka yang kita pelajari poin-poin yang inti, poin-poin yang wajibnya. Jadi sekali lagi risalah ini ringkas yang berjudul apa? Wujubut Tauhid. Ya, kayaknya bukunya belum banyak yang jual kalau di sini. Mungkin ada ya, PDF-nya yang susah. Makanya dibentuk kertas seperti ini. Lanjut, qala al-mu'allif hafizahullah ubayinu. Nah, itu bacanya ubayinu. Aku menjelaskan. Jadi dari kata bayana yubayinu, ubayinu artinya aku, fa'ilnya saya, yaitu Syekh Saleh Ibn Muhammad As-Suwayyih. Ya, beliau ini yang punya kitab Al-Furuq, ya, perbedaan antara akidahnya Ahlus Sunnah dengan akidahnya Murji'ah. Ya, bukunya juga ditakdim banyak oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, sekarang beliau punya kitab Wujubut Tauhid. Ubayinu, aku menjelaskan, fiha, di dalamnya, itu di dalam risalah. Haqiqata, kita baca haqiqata at-tauhidi. Hakikat tauhid itu sendiri apa? Ya, tauhid itu apa sih? Kewajiban kita sebagai hamba itu apa? Nah, akan dijelaskan oleh beliau hakikat tauhid. Wa wujubahu, dan kewajiban tauhid alal mukallafina, atas orang-orang yang diberi beban taklif, itu manusia. Ya, begitu juga masuk dari kalangan jin. Inilah inti pelajaran kita, wahai para akhwat, para ummahat, para abah. Insyaallah ta'ala pelan-pelan kita bangun dari pondasi yang paling dasar, yaitu hakikat tauhid itu sendiri apa. Karena banyak orang yang mendakwakan tauhid tapi ternyata bukan tauhid. Ya, mengatakan tauhid itu hanya sekedar rububiyah. Nah, ini fatal. Atau tauhid itu cukup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Urusan dia mau jungkir balik di mana bukan urusan saya, bukan tanggung jawab saya. Nah, ini pentingnya sekali lagi betul-betul kita ngerti at-tauhid. Terlebih lagi para ibu, para akhwat nanti kelak akan menjadi ya ibu tarbiyah untuk anak-anaknya. Maka kita bangun pelan-pelan dari yang paling terkecil ranahnya, dari keluarga, dari seorang ayah, seorang ibu yang mengerti tentang tauhid. Harapannya anak keturunannya pun kokoh di atas apa? At-tauhid. Wa ma yaqtadi min muwalati, wa ma yaqtadi, ma di sini artinya segala, dan segala yaqtadi artinya berkonsekuensi. Yaqtadi artinya kelaziman. Min muwalatil mu'minin, min dari muwalati mencintai, ya, berloyalitas, al mu'minina kepada orang-orang yang beriman, wal bara'ati berlepas diri, minasyirki dari kesyirikan, wal musyrikina dan juga pelaku-pelaku kesyirikan. Lihat di sini, kalau yang kemarin ikut camping sedikit kita jelaskan, ada yang namanya mutabaqah,
ada yang namanya tadammun, ada yang namanya talazum. Ya, mutabaqah pelajaran inti. Ya, kemudian tadammun parsial dari inti. Tidak semuanya dibahas, tapi parsialnya. Sedangkan talazum itu bagian luar, bukan inti, tapi dia menjadi penguatnya, menjadi penopangnya. Kalau talazum ini nggak ada, maka tidak akan ada inti. Misalkan ini ya, pendekatan pemahaman kita, pendekatan pemahamannya ke ibu-ibu. Ya, ibu-ibu mau masak sayur sop. Wah, apa sayur apa? Lodeh atau opor. Ya, maka kata sayur atau lauk opor ayam ini dia inti, mutabaqah. Sedang ya, itu mutabaqah inti. Tadamunnya, parsialnya apa? Kita ambil bagian-bagiannya apa saja kira-kira yang ada di sayur atau di sop atau di opor ayam. Apa aja bagiannya? Ayamnya ya, nah, parsialnya. Dia ke pasar ini beli ayam saja. Apalagi parsialnya? Perbumbuan ya, santan dan seterusnya. Ya, apakah di tukang ayam ada santan? Oh, nggak ada. Berarti kita pergi lagi ke tukang apa? Kelapa. Nah, itu namanya tadamun parsial. Nah, sekarang sudah terkumpul nih. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah talazum, konsekuensinya, keharusannya. Ya, walaupun dia sudah beli ayam, sudah beli bumbu, perbumbuan, tapi tidak ada yang namanya talazum, tidak ada yang namanya keharusan. Kira-kira jadi? Nggak jadi. Ya, ayam sudah beli, ditaruh di kulkas. Bumbu sudah beli, taruh di kulkas. Giliran masak malas. Ya, ditunggu nggak masak-masak. Ya, sampai apa? Bumbunya mengkerut di dalam apa? Kulkas. Apa talazumnya? Ya, motong-motong bumbu, blender bumbu, apa lagi? Ya, ayamnya mungkin dicuci dulu, dipotong, dimarinasi, apalagi itu? Dicemplungin ke wajahnya. Itu termasuk talazum. Ya, kalau ini nggak ada, maka apa? Tidak akan terjadi atau ya mutabaqah inti tidak akan terbentuk. Tadi, maka buku ini akan membahas inti, yaitu pelajaran kita tauhid. Kemudian tadamunnya apa? Kita ambil perkara-perkara yang wajib dulu, yang mustahabnya nanti. Yang penting kita pahami apa saja kewajiban-kewajiban yang ada pada nilai-nilai tauhid. Kemudian tadamunnya apa? Ya, mencintai orang-orang yang beriman, mencintai ahli tauhid. Kemudian juga bara'ah, berlepas diri kepada kesyirikan, perbuatan dan musyrik pelakunya. Itu bagian dari talazum. Paham sampai di sini? Bagian dari apa? Talazum. Nah, kalau talazum ini nggak ada, ya sama tadi contoh kasusnya, sudah beli ayam, sudah beli perbumbuan, nggak taunya tidak ada apa? Kelaziman. Ya, kelaziman itu pasti perkara luar, tapi dia terikat kuat dengan inti. Kalau ini tidak ada, maka tidak akan terjadi. Nah, ini yang hakikat tauhid yang sebenarnya. Karena banyak orang terkena syubhat, yang penting saya sudah mentauhidkan Allah, gimana caranya? Lah kan saya sudah sholat, saya tidak minta kepada kuburan, saya tidak minta kepada wali-wali, tidak. Tapi ketika ada orang yang melakukan syirik besar, ya pusing, dia nggak tahu bagaimana hukumnya, bagaimana penamaannya dan seterusnya. Maka ini bahaya terkait tauhidnya. Kita lanjutkan. Wa anna, dan sesungguhnya. Anna itu dibaca anna. Ya, pelan-pelan saja, nanti juga lama-lama ngerti tentang apa? Bahasa Arab. Man wahada, bahwasanya man orang. Wahada artinya mentauhidkan. Jadi dibacanya wahada, bertasydid. Wahada. Allah, Allah, dan barang siapa atau sesungguhnya orang yang mentauhidkan Allah. Wa tabarra'a, dibaca tabarra'a, berlepas diri. Minasyirki, dari kesyirikan. Wa ahlihi, dan pelakunya. Fahuwa, maka dia
al-muslimu al-muwahhidu. Ya, maka dia seorang muslim, seorang muwahhid. Maka pahami di sini bukan hanya mentauhidkan Allah, tapi ada bentuk bara'ah kepada kesyirikan dan pelakunya. Nah, inilah konsep la ilaha illallah. Ada nafi, ada apa? Isbat. Ya, kadang orang cuma menghadirkan yang namanya apa? Isbat, nggak bisa. Mafhum? Ya, taunya kita gimana kalau dia belum menghadirkan nafi? Ya nanti kita lihat dari ucapannya, dari perbuatannya. Adapun masalah hati kita udah tahu. Yang penting kita sampaikan bahwasanya la ilaha illallah, keyakinan yang benar adalah kita meyakini tidak ada ilah yang hak disembah kecuali siapa? Allah. Kita bangun, kita tanam di dalam hati kita. Mafhum? Kalau dia benar nafinya, isbatnya, muslim wahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika tidak merealisasikan rukunnya, ya nampaknya dari apa? Dari ucapannya, nanti dari perbuatannya, ternyata masih minta kepada wali-wali, ke kuburannya, ngalap berkah, menjadikan mereka perantara. Nah, itu berarti kan telah muncul apa yang ada di dalam hatinya, di dalam pondasinya. Yang penting sekarang kita edukasi, mafhum, saudara kita, ya apa keluarga kita, bahwasanya jikalau mau jadi seorang muslim, ya selain mentauhidkan Allah, ada bentuk bara'ah kepada kesyirikan dan pelakunya. Lanjut, wa anna, dan sesungguhnya man kafara billah, orang yang kufur kepada Allah, wa asyraka, dan menyekutukan fi ibadatihi, di dalam peribadahan kepada Allah, wa ja'ala, dan menjadikan, ja'ala artinya menjadikan, lahu untuk Allah, niddan, sekutu, tandingan, min khalqihi, dari makhluk-makhluk Allah, walam yatabarra, dan tidak mau berlepas diri, tidak mau bara'ah, tidak mau meyakini kufurnya, minasyirki, dari kesyirikan, wa ahlihi, dan pelakunya. Lihat jawabannya, falaisa bimuslimin, maka dia bukan seorang apa? Muslim. Ya, yang namanya rukun harus dihadirkan. Kalau enggak, wah, enggak sah. Sebagaimana sholat punya syarat, punya rukun. Kalau rukunnya tidak dihadirkan, maka sholatnya tidak apa? Tidak sah. Begitu juga di dalam memahami konsep la ilaha illallah. Nah, ini yang paling wajibnya harus kita pahami. Insya Allah ta'ala ke atasnya pelan-pelan kita benahi. Mungkin dalam urusan rumah tangga, dalam urusan mendidik anak, ya dalam urusan muamalah, ya itu diperhatikan juga setelah pondasinya diperbaiki. Makanya kalau kita baca masail jahiliyah, itu kan gak cuma satu masail jahiliyah, banyak. Pencurian ada, ya perampokan ada, ya macam-macam lah, dari segala macam kerusakan. Tapi apa yang pertama kali didakwahi oleh Nabi? Nilai-nilai tauhid. Ya, nilai-nilai apa? At-tauhid. Ya. Falaisa bimuslimin, maka dia bukan muslim. Walau syahida, walau sudah jadi bahasa Indonesia. Walaupun syahida, dia bersaksi alla ilaha illallah. Walaupun dia sudah ngomong 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa shalla, dan juga salat. Wa shama, dan berpuasa. Wa abadallaha, dan beribadah kepada Allah. Tapi kalau ya kufur kepada Allah, tidak mau berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, maka dia bukan seorang apa? Muslim. Ya, nanti bagaimana tahu menilainya? Ya, ketika ada pembatal-pembatal keislaman yang dia kerjakan. Al-muhim di sini diajak oleh penulis kita membangun malakah, kemampuan, keahlian, ya teori yang benar. Bahwasanya kalau mau jadi seorang muslim, mentauhidkan Allah dan juga berlepas diri dari segala model kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini nanti akan dibahas satu persatu. Tapi sini sudah dikasih muqaddimah. Ya. Adapun nanti pembahasannya lebih detail, dihadirkan dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, ya dari ucapannya salaf, dan juga dari ulama-ulama masa kini. Ya, jadi kuat hujahnya. Mafhum? Jadi walaupun buku ini ringkas, tapi insyaallah taala faedahnya besar untuk membangun nilai-nilai tauhid kita.
Kita lanjutkan. Qala al-muallifu hafizahullah wa angkulu, dan aku nukil. Angkulu, aku nukil. Fi bayani dzalika, di dalam bayan menjelaskan dzalika, hal tersebut itu di atas, baik secara inti, secara parsialnya nanti, ataupun secara kelaziman. Al-adillata. Nah, jadi beliau sebutkan dalil, bukan dari kantong pribadinya, tidak. Minal kitabi, dari Al-Quran, wa sunnati, dari hadis, wa atharis salafi, dan asar, jejak atau ungkapan, ucapan generasi salaf, yaitu dari sahabat, tabi'in, begitu juga tabi'ut tabi'in. Jadi kuat nih dalilnya nih, Al-Quran, sunnah, kemudian juga apa? Asar, nanti bisa berupa ijma, ya bisa berupa nukilan dari sahabat fulan dan yang lainnya. Wa taqrirati Syekhul Islami Ibni Taimiyah. Takrir itu ya bisa dalam makna penekanan atau pernyataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Nahmadulillah, kok ada nahmadu, kayaknya salah ketik di sini. Apa rahimahullah? Nggak cek lagi tadi. Coba kita lihat. Bentar ya, matan aslinya. Oh, rahimahullah itu salah ketik. Jangan nahmadullah, jangan nahmadulillah. Ya, itu dihapus tuh, bukan nahmadulillah tapi rahimahullah. Ya, alhamdulillah. Itu lupa, itu tabiat manusia. Oh ya. Wal imami, dan juga imam al-mujaddid. Mujaddid artinya pembaharu. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sama itu juga rahimahullah. Salah ketik lagi. Soalnya tadi ada foto kan. Ya, terus dipindahin ke Word. Ya kirain mah sudah langsung ini. Jadi disuruh AI aja foto, tolong disalin. Gitu. Pas sudah jadi salin gak dicek lagi, langsung ke Word, di print. Nggak tahunya ada yang salah, kayak salah. Wa a'immatid da'wati, dan imam-imam dakwah al-islahiyati, yang melakukan perbaikan, rahimahumullahu, semoga Allah merahmati mereka semua. Wa ma qarrarahu, dan segala yang qarrara, ditakrirkan atau dijelaskan boleh, ulama-ulama kita, wa masyayikhuna, dan guru-guru kita, fil lajnatid daimati, di lajnah daimah yang ada di kerajaan Saudi, lil fatwa, untuk memberikan fatwa. Jadi sekali lagi dalil yang akan dibawakan oleh beliau banyak dari Al-Quran, dari sunnah, dari athar salaf, ya pernyataan Syekhul Islam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan guru-guru kami yang berada di lajnah daimah. Wa ma qarrara asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Bazin, begitu juga apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu. Nah, ini juga salah ketik lagi, seharusnya rahimahullahu. Nah, wa ma qarrarahu Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, dan juga apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Wa ma qarrarahu, dan juga apa yang ditakrir, dijelaskan Syekhuna, guru kami Asy-Syaikhu Shalihun Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Nah, jadi akan banyak sisi pendalilan, ya bukan dari kantong pribadi, tapi beliau akan sebutkan dari Al-Quran, dari hadis, dari asarnya salaf, ya bagaimana juga kalamnya Ibnu Taimiyah, kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ulama-ulama di masa kini seperti Lajnah Daimah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah, dan juga Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Di muqaddimah kali ini, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ya sekali lagi ada wujubut tauhid, perkara yang ditekankan, yang wajib di dalam memahami apa? Tauhid. Apa saja yang menjadi inti hakikat tauhid itu sendiri.
Kemudian apa saja yang wajib harus dikerjakan oleh seorang mukallaf. Ya, ini parsialnya. Intinya adalah hakikat tauhid itu sendiri. Parsialnya kita ambil perkara yang wajibnya. Karena sebagaimana iman bertingkat-tingkat, ya tauhidnya seseorang juga bermacam-macam, ya bertingkat-tingkat. Ada yang dia hanya mencukupkan yang wajib, ada yang menambah dengan mustahabat, maka kita ambil parsialnya apa? Yang wajibnya. Kemudian kelazimannya akan dijelaskan dengan detail, ya konsekuensinya. Ya, yang paling berat apanya? Konsekuensinya. Sama tadi kayak contohnya orang mau bikin apa tadi? Ibu-ibu mau bikin opor. Kalau cuma beli ayam gampang. Tinggal suruh orang itu. Mau beli bumbu tinggal apa? Suruh orang. Tapi yang berat kadang motongnya, ya apalagi persiapannya, masaknya, nungguinnya, ya kemudian udah selesai harus diapain juga? Dicuci piring-piringnya, wajannya. Nah itu yang akan menjadi poin pembahasan terbesarnya. Tapi sekali lagi yang dibahas adalah yang wujubut tauhidnya. Sampai sini bisa dimahami? Ya, jadi ini seperti panduan untuk memahami nilai-nilai at-tauhid. Ya, insyaallah taala setiap pekan kita baca, ya rutin. Adapun temannya nanti jam kedua bisa kita ganti. Ya, yang pertama tanbihat, ya al-ahkam. Mungkin nanti pekan depan bisa kita baca Tarbiyatul Abna dari tulisan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Jadi beliau punya kitab Tarbiyatul Abna kalau salah. Nanti bisa dicek, ya kita ganti-ganti temanya. Tapi ini yang menjadi inti adalah pelajaran apa? At-tauhid. Dan harapannya semuanya juga terkhusus para ummahat untuk mencatat, ya diterjemahkan artinya, mafhum, dan bisa dimurojaah kembali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang bisa kita sampaikan di sesi pertama. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah taala sesi kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.